Nasar itu rahasia cengkoknya bukan di tenggorokan, di pundak. Weh, Mami, duet bareng Judika. Iya, seperti mati lampu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku papamu ya sayang. Kita udah juara satu dunia dulu, pernah. 2001 kita ada namanya. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di-subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencetah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Aduh, senang banget nih. Biasanya kan kalau di konten aku nih Mas Judika, Mbak Duma, biasanya kalau enggak masak-masak, review-review makanan gitu. Nih Banyak loh yang suka. Banyak kan. Yang itu aku sering nonton yang keluarga receh. Ngelawak-ngelawak Dulu di TV tuh, buat di TV, sekarang udah punya Oh iya. channel sendiri loh. Iya, biasanya kan masak Pi sama review-review makanan. Kenapa Karena Mami sekarang mau nyanyi? aduh papi, Mami tuh suka banget kalau lihat Mas Judika nyanyi. Karena suaranya itu khas banget. Khas apa? Khas banget. Suaranya tinggi, lantang gitu, Pi. Orangnya? Aku nggak bisa ngomong. Orangnya duduk. Gitu. Jadi apalagi kalau kan beberapa kali kalau misalkan lihat Mas Judika lagi jadi juri idol ya, atau lagi di acara kesempatan acara apapun, kalau aku lihat Mas Judika sempat menyanyikan beberapa kali lagu dangdut. Iya. Dan dulu tuh aku mantan suka nyanyi dangdut juga gitu, bukan penyanyi dangdut tapi suka nyanyi dangdut. Ngerasa aduh kok dapat banget ya cengkoknya, seneng banget gitu ngedengernya. Hobi aja. Hobi atau bakat terpendam. Mbak Duma sering dinyanyiin nggak kalau di rumah? Dia nggak usah suruh nyanyiin, dia nyanyi terus Mbak. Itu dia mah teh hobi udah pulang kerja nyanyi, di rumah juga dia nyanyi. Oh, di rumah juga nyanyi. Nyanyi. Kalau di nggak luar kan berhenti. menghibur orang, kalau di rumah menghibur diri sendiri. Jadi kita sering denger dia nyanyi Mbak. Kalau di rumah apa ini nyanyi lagu-lagu yang di rumah Dia misalnya? main piano sendiri, lagu Bikin ciptaan lagu, dia, lagu orang, kuku semua. Oh, beda-bedain. lu piano bisa juga, Bro? Ya dikunci itu aja. Dikunci itu terus, katanya bisa tapi Dikunci. dikunci terus. Iya. Tuh Pi. Apa? Nih Mas Judika kan penyanyi. Hmm. Di luar nyanyi, di rumah nyanyi. Dia di luar kan suka ngelawak. Di Di rumah rumah nggak pernah ngelawak. Biasanya emang begitu. Di rumah nggak pernah ngelawak. Karena aku nanya gini, papi gimana sih, orang tuh pasti kan, orang teman-teman aku apalagi kalau bilang gini, Teteh pasti enak banget ya punya suami pelawak, pasti di rumah ketawa terus gini. Boro-boro kata aku, orang di rumah diem aja. Terus aku bilang, Pi, nih orang pikirnya Mami di rumah ketawa terus karena papi ngelawak terus. Dia jawabnya apa? Orang tukang cukur emang di rumah anak bininya dicukur-cukurin. Tapi itu bener. Coba bayangin, kalau Kang Deddy itu ngelawak kan dia kerja. Masa di rumah dia juga kerja juga? Nah. Kerja melulu kapan Dibelain. Biasanya kan ngelawak juga ada angkanya kalau mau bayar. Berarti Matre. iya. Aduh, berarti kalau Mami pengen dirayu juga Mami harus bayar ya? Bayar. Karena kalau nggak rayu-rayu pasti dibayar ya. Iya kan ada bayarannya. Mbak Duma bayar nggak kalau dengar Mas Judika nyanyi? Oh, dengaran sayangku gratis. Enggak. Sama teh dia juga di rumah enak ya dengerin suara Judika terus. Apaan dia memang nyanyi bukan buat aku, dia main latihan-latihan aja, bukan nyanyi buat aku, enggak. Sama itu deh. Curhat nih, bocor nih. Tapi sekarang karena Mami senang Mas Judika denger Mas Judika nyanyi. Khususnya Mami pengen denger Mas Judika nyanyi lagu ini bareng gitu sama Iya. Mami. Lagu dangdut. Jangan yang susah-susah. Lagu apa teh? Lagu seperti mati lampu. Waduh, Wah. ngeri kalau ini ngeri. Ini rajanya nih kalau bilang. Ini lagunya Nasar kan? Iya, betul. Aduh, tahu cengkoknya dia tuh dari nyelam masuk Iya. ke dasar, Iya. naik ke Iya. angkasa lewat Iya. bumi. Cengkoknya gila itu Nasar tuh gila emang. Ini ancaman sih sebenarnya. Ini tantangan belum pernah lagi. Aku kan belum pernah
lampu. Belum tahu, baru didengerin tadi aku. Ini pemain gitarnya juga baru. Gak apa-apa dibaca-baca aja ya Teh. Baca ya. Aku juga sambil baca ya. Nah, Sari itu rahasia cengkoknya bukan di tenggorokan, Di mana? di pundak. Jadi di saat dia gini cengkok dapat. Oh gitu. Iya. Kalau Bang Jali itu di sini kan. Bang Jali di Ah, pinggul. Di pinggul. Kalau ini di gini ya. Iya, tadi Oh, coba. tadi private juga di Iya. di channel musik kita Ah. joget Bang Jali. Iya, dia ada ngasih tahu caranya. Bisa kamu? Iya, dijamin nanti goyangannya lebih mantap setelah goyangan. Dia kaku soalnya dia nggak bisa. Udah masuk bengkel ya. Persendiannya kaku, bro. Weh, Mami, duet bareng Judika. Iya, Seperti seperti mati lampu. Matikan lampunya. Dia nggak ini sama Nazar. Habis itu lupa. Janganlah kau tanyakan besarnya cintaku, ku persembahkan untukmu hanya kepadamu. Asik. Oh janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang aku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untuk kamu. Tingginya langit tak setinggi kasih yang ku punya, tak setinggi kasih yang ku rasa. Cintaku satu untuk kamu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku papamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Asik asik. Jangan rusuh ya. Itu jangan rusuh itu, weh. Helmnya itu. Aduh. Janganlah kau ragukan luasnya cintaku, yang putih tulus untukmu hanya kepadamu. Luasnya laut tak seluas cinta yang ku punya, tak sedalam cinta yang ku rasa. Cintaku satu untuk kamu. Seperti mati lampu Asik. ya sayang, seperti mati lampu. Bang Jali gak gerak. Cintaku tanpamu ya sayang, Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Seperti mati lampu ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tanpamu ya sayang, bagai malam tiada berlalu. Woi, mantap. Oke. Ya ampun Mas Judika, ini keren banget. Padahal lagunya ditodong. Iya, nggak Cuma ada tambah 5 menit. latihan apapun. Kalau tadi yang Denny bilang darah. Darahnya Dia nyanyi. Berarti darahnya pas di kira kalau pelawak dibuka L ya. lucu. Sama G. Kalau penyanyi di ini M. Emang. Merdu. Aduh, keren kan Bi? Bener-bener. Kalau vokalis idola lu siapa sih, Bro? Yang lu ngefans? Yang luar negeri apa yang Luar sama dalam. Kalau di luar gue sebenarnya penyanyi lawas, gue suka Bon Jovi, Bryan Adams, Michael Bolton. Wah, Terus gue sempat bikin grup Antero Boys, jadi kita nyanyi lagu yang grup tuh kayak Boyz II Men, bagi suara itu? Destiny's Child yang grup Iya, cewek. iya, iya. Jadi
sebenarnya lebih ke vokal kalau kita penyanyi-penyanyi yang mengandalkan kekuatan vokal. Makanya tadi lu suruh gue sambil joget, gue belum latihan tuh. Harusnya gue lahir di zamannya. Sekarang joget K-pop yang joget-joget. Pasti gue dulu bisa. Kalau dulu memang semuanya penyanyi dulu kan gondrong, suaranya tinggi ya kan. Zamannya Steelheart, Michael Bolton yang When a Man Loves a Woman, iya, To Love Somebody, terus Bryan Adams yang Please Forgive Me and Don't Know What I Do, yang romantis rock gitu. Kalau dalam negeri? Tapi gua suka Ari Lasso, Glenn Fredly almarhum, sama itu suka dangdut bener. Gua suka Bang Haji Roma dari dulu. Lagu-lagu dia tuh dia banyak loh dia iya. dulu kalau lu tahu iya. dangdut ada orang Ada hip-hopnya katanya. gue bisa dangdut tuh kayak anak gue belajar enggak ada, maksudnya belajar tiba-tiba gitu. Padahal dari kecil emang gue udah nyanyi dangdut. Ini adik gue paling Semua kecil. genre ini adik gue. Iya, paling kecil. Ini adik gue jadi di band. Siapa namanya, Bro? Roy. Roy, oke. Nah, jadi umur 7 tahun kalau nggak salah. 7 tahun, gue 9, dia 7, kita udah kerja di hotel. Nyanyi. Jadi main musik. Orang Roy datang. main gitar? Dia main Iya, piano. kecil, Main masih keyboard. Jadi orang kalau misalnya datang liburan bawa keluarga Sabtu Minggu itu kan biasanya kalau di tempat kita tuh Brastagi kan daerah wisata. Jadi banyak yang kayak sekarang lu sering MC lah. Benar. Gathering pagi-pagi nah, kita yang nyanyi. Jadi banyak request tuh, ada Dangdut. dangdut wajib. Sakit gigi dulu terus. Lu tahu enggak zamannya Abim Ngesti, tahu enggak? Iya. Benar. Akulah pangeran dangdut yang akan mengguncang dunia. Wah, dulu bisa nyanyi lagu itu keren tuh. Iya, pokoknya dangdut dari dulu memang sudah di request dan sampai kita belajar juga lagu-lagu. Kalau bule datang kita kayak lagu Love Me Tender, Love Me True, Karena masih kecil loh. Let It Be Me, semua lagu-lagu yang di request lah. Akhirnya kita mau nggak mau belajar. karena jadi bukan tiba-tiba di idol gue di Jakarta terus suruh gue bisa dangdut. Dari dulu memang suka. Mandarin juga. Mandarin juga kita berbagai belajar. genre. Walaupun nggak tahu artinya, kita kan tulisin aja tuh gimana tulisnya. Apa yang lu dengar lu tulis. Cinghui kita tulis aja Cinghui. Yang penting orang dengerin Cinghui. Pernah Delon sama gua ngobrol, gila Mandarin lu keren banget. Kata dia lah. Orang Mandarin di sebelah kita ngobrol, gua ngobrol pura-pura bahasa Mandarin yang asli. Gila, kamu bahasa Mandarin Cina yang apa mana? gitu ya? Oke anak apa gitu. Padahal lu asal. Gua asal. Oh, kayak gue kalau lagi ngelak. Kayak lu. Iya. Tapi dia pasti banget kayak beneran. Padahal Karena kita dulu suka nonton kungfu kan. Kalau mereka kungfu tuh kan sini yang ngoda. Nala sana nala. Jadi dia pikir kita bener gitu. Beneran. Oh, berarti lu bisa banyak lagu karena emang terlatih. Karena emang belajar. Dulu kerja memang sama dia, terus ikut lomba. Dulu gua lomba nyanyi, dia yang menang. Lu ikut kecil dia dulu. Iya. Sering. Mereka Dulu dari waktu kecil, kelurahan kasih tahu. Lu saingan kakak Lu adik. saingan. Dan lu suka kalah. Suka kalah dulu, pernah kalah. Habis itu gua kalahin terus nih. Karena dia memilih Untuk main musik. Dia dulu sekolah musik Medan SMM kalau nggak salah. Dia ikut dia kuliahnya musik. kuliah musik. Kalau gue langsung ke Jakarta dulu, karena gue di Medan dan di Brastagi udah semua lomba gue ikutin. Jadi udah juara, udah nggak juara, pokoknya semua udah. Jadi gue udah nggak tahu lagi mau kemana. Dulu di Medan itu paling tinggi tuh masuk TVRI udah paling top. Bintang radio ya. Apa Jadi bahannya udah masuk gua. Udah masuk, di gua ngapain lagi nih gitu kan? Kayak lomba-lomba sih udah habis sama lu. Udah Provinsi lomba. akhirnya Di provinsi ke ya. Jakarta. Terus ikut satu lomba namanya Bahana Suara Pelajar. Itu dulu proyeknya Mbak Tutut. Nah, Bahana Suara Pelajar kirap remaja, Bahana Suara Pelajar, juara provinsi dikirim ke Jakarta. Pertama gua ke Jakarta naik pesawat Sempati Air dulu, SMP gua ingat. SMP. Iya. Gua bilang setelah gua ikutin acara itu karena semuanya free kan, dibayarin, Hotel tidur di disiapin, hotel, ya. makan Ke ibu semuanya kota ini. gitu ya. Iya, terus bawa bokap nyokap. Gua kan seneng kalau bokap Orang nyokap gue tua. tuh bahagia gitu. Jadi gue lama habis balik Jakarta, menang di Jakarta, juara 3 gue tingkat BSP nasional Bahana Suara Pelajar. Terus gue balik, gue bercita-cita terus gue selesai sekolah gue mau harus Jakarta. pindah. Dulu kan kita aksesnya ke Jakarta dikit. TV kan cuma yang hitam Iya, putih, nonton benar. depan TVRI, parabola gitu. Enggak akses ke sini agak inilah. Nah, akhirnya gue bercita-cita, ya udah. Gue pergi itu tanpa restu yang jelas dari orang tua gue. Karena sekolah gue belum selesai. SMA gue 1 bulan dulu gue pindah.
Jadi belum kelar SMA-nya baru satu gua pindah, ya udah gua SMA-nya Jakarta jadinya. jadi caturan kedua ke SMA Rawamangun itu, gitu ceritanya. Tadi kok jadi ke situ pertanyaannya? Iya, nggak tahu. Tadi kenapa nyanyinya gitu, Iya, dangdut, gitu. apa. Jadi ya itu panjang emang gua suka tahu nggak di stop entah kemana-mana. Nanti Kontennya full. nanti ujung-ujungnya bisa yang berantem di mobil. Kontennya Enggak ada. Yang disalin. kontennya Teteh udah full. Kontennya Teteh Apa bisa jadi berpart-part? udah full. Keren. Keren. Berarti ya Pi perjuangannya luar biasa ya. Ternyata ini adanya Mas Judika. Iya. Beda Pantesan umur tadi 2 tahun ya? Beda, iya Beda, 2 tahun lebih lah ya. Berarti emang keluarga musik ya bro, adik lu bisa nyanyi, Semua main bisa. musik. Ngisi acara di sana itu dari usia Mas Judika 9 tahun. Iya. Aku 9, dia 7. Kita Masih berangkatnya sih kecil-kecil dari banget. gereja. Oh. Kan kita di gereja suka Iya, nyanyi-nyanyi iya, tuh iya. ada sekolah minggu namanya, jadi kita nyanyi-nyanyi, kebiasaan hobi nyanyi sebenarnya. Jadi kalau suruh nyanyi ya kita senang maju. Akhirnya kalau ada acara Natal, acara apa, kita yang jadi utusan lah gitu dari gereja ke sana. Akhirnya jadi terbiasa ya. Terkenal akhirnya sama hotel Terkenal, dipanggil. ada ulang tahun hotel terkenal di sana, manggil kita nyanyi. Habis itu dia suka, diminta kerja di situ, dikontrak gitu. Oh. Tuh. Dan sampai merantau ke Jakarta nih, Mas Judika boyong sang ade juga ya. Iya. Iya, Dia setelah sempat selesai kuliah di kuliah. sana. Kalau Setelah dia selesai kuliah. Panjang sih. panjang ceritanya. Dia udah aku duluan lama di sini. Udah lama. Itu kan berjuang di sini kan luar biasa berat. Dari mau sekolah sampai akhirnya sekolah aku putuskan untuk stop di sini, aku kejar Kuliah. ini. Justru yang dibawa orang Iya. bapak ya waktu habis Iya. idol ya. Karena aku nggak, dulu kan orang Batak pokoknya lu harus S1 minimal Oh, harus ada. Wah, gue jalanin dua-dua tuh kayaknya Berat. akhirnya berat karena gue bergrup dulu kan, Hmm. nyanyi di kafe Sabtu Minggu. Oh lu ngalamin di kafe juga? Waduh, lama dipisah kafe 5 tahun gua. Yang menteng. Nah, akapela nyanyi loh, kita tanpa musik. Iya. Itu Jadi- setelah idol sebelum idol. Sebelum. Tapi udah menang di Rumania itu. Kita udah juara Juara 1 dunia. dunia dulu. Wow. 2001 kita ada namanya Serbul de Aur Song Festival Golden Stage di Rumania tahun 2001. Kita dari Indonesia nih, aku Antero Boys sama teman-teman tuh berempat, kita tuh juara dunia. Tapi waktu nyampe ke sini tuh memang banyak kejadian itu BEJ, bola Piala Dunia, Iya, iya. terus BEJ dulu kena bom kalau nggak salah. Iya. Jadi beritanya Berita tuh ketutup. mereka Tutup. Lu Pak, Gitu emang masih gua. harusnya berita lo naik, kalah sama terorisme. Aduh. Ya terorisme kan panjang gini-gini, kalau kita menang oh ya udah gitu. Belum rezeki kan akhirnya ya udah nyanyi lagi. di Padahal kafe. mengharumkan nama bangsa ya. Dunia loh. Kita dulu gue malah udah nggak cita-cita untuk solo karir, udah di Antero Boys ini lah, kita udah 8 tahun. Udah dunia Gitu. udah Jadi, kemana-mana. Karena gue udah sempat jalani sendiri yang tadi tuh, Iya. Mana Suara Pelajar, terus gue ikut bintang radio televisi, gue ikut Asia Bagus di Singapura tahun 98. Oh, Asia Bagus Iya, juga. gue ikut sama Rio tuh ada. Rio Rio dulu, Febrian? juara satunya tuh dulu Krisdayanti, dia yang season grand, pertama. yang grand. Ya, Grand-nya, kan. grand season pertama tuh Krisdayanti yang juara grand championnya. Grand champion. Nah kita yang season kedua tuh ya Krisdayanti senior kita lah. Makanya IB3 itu namanya sebenarnya dari Antero Bagus 3. Antero Bagus tuh perusahaannya, kita Antero Boys-nya. Jadi Dan salah cowok. satu perusahaan. Jadi cowok, cewek Dan ada cowok. dulu. Jadi Bang lulusan. Widi nolak Ya. ya. Cuman Nah. Ibri lebih terkenal karena itu tuh yang Karena hitsnya mereka udah, ya, ya. juara pun Udah. klub. Bagaimana harus ku jalani? Pecah, harus pecah Pakai salah. payung, pakai payung. Kalau titik terendah lu sebagai penyanyi, perjalanan lu dari dulu sampai sekarang tuh momen kapan? Ya sebelum itu lah, sebelum Ih, cantik banget dong, Sen. apa sih? Dia sebenarnya bingung gitu, dia lagi nginget tapi dia jadi lagi di mana? Titik terendah, kan gue tuh banyak bro, banyak banget titik terendah gue. Tapi gue prinsipnya dari dulu gini, selalu gue tuh sampai sekarang tuh orangnya jarang banget gue mau mengeluh, karena buat gue mengeluh atau membesarkan sesuatu yang jadi kekurangan tuh nggak ada artinya gitu. Benar-benar. Jadi dulu pernah gue kayak pernah di acara lu juga, misalnya gue pernah diceritain jadi nyemir sepatu. Padahal tuh di kampung gua memang gua nyemir sepatu, tapi bukan Sepeda. karena gua nggak mampu. Tapi di kampung gua tuh dulu lagi happening tuh daerah wisata, banyak cari duit anak-anaknya pakai semir Nyemir sepatu sepatu. apa. Nah gua pengen beli sendiri sepeda, dulu lagi musim sepeda tuh. Ya gua pengen beli aja, emang uang jajan nggak ada, bukan karena orang kaya juga. Tapi gua ya udah gua nyemir sepatu sampai gua di ini sama Jewer. kakak gua dijewer dari warung kopi
karena gue lagi Ketahuan lagi nyemir. nyemir, gue lagi nyemir depan semir gitu kan, dikasih gue lagi nyemir depan. Kakak gue kan, bokap gue kan penatua di gereja gitu, mungkin dulu lu apa sih? PNS Gua, juga. PNS juga kan, dikasih dikasih makan makan. juga. Iya. Padahal gue memang mainnya begitu gitu, Iya. main anak kampungnya, daerah tuh begitu main perang-perangan ya. Yang lain pada main nyemir ya gue Dapat duit, gua beli sepeda. dapat duit gitu. Jadi gue, cuman beritanya kan kayaknya jadi Penyemir. terlalu ya bukan gue nggak suka sih hidup dari bawah, tapi yang kenyataannya tuh nggak seperti itu banget gitu. Setuju. Justru tantangan gue terberat tuh di Jakarta. Gue kemana-mana gue pernah tidur di bus, gue pernah. Gue juga sering tidur di bus, di tour. Nggak gitu. Gue nggak punya duit. Oh. Jadi kayak dulu patah 7A gue kesana, gue ribut karena ada di sekolah di Jakarta dulu gue pertama gue sangat benci sama Jakarta karena pas ke Jakarta tuh kok gini banget Jakarta ya, nggak gentle, tawuran apa-apa, keroyokan gitu kan. Kita di kampung kan tahu sendiri. Satu-satu, terus kita latihan ini sampai bela diri yang berbeda juga kalau mau ini ya dikelilingin, kita main satu-satu. Iya. Habis itu salaman, beres. Nggak ada yang di belakang. Ini kan gua harus tiap hari bawa 2 baju. Ganti. Sampai biar nggak ketawa. Iya, kalau di terminal Pulau Gadung masuk ditanyain, cari ini dipukulin. Mau dihantem rame banget. Temen gue pernah mati di depan gue dibacok pakai itu. Jadi gue kecewa sama Jakarta sebenarnya, pengen sempet banyak lah. Akhirnya cuman karena cita-cita gue jadi penyanyi ya itu gue nggak, ya kan dulu nggak punya uang sama sekali. Bokap cuman ngasih berapa ya? Jajan. Uangnya 5.000 1 bulan. Itu udah ongkos naik Metro Mini dari Cakung ke daerah Romangun tuh bolak-balik gitu. Lu STM? Enggak, SMA. Oh, SMA. Nah, itu dia, karena SMA gue itu terkenal dengan Oh, lu SMA kayak kena tawuran juga, bro? justru kan SMA-nya baik-baik. Bukan dulu Gang kan SMA Gaul penerbangan, katanya. dulu kan Kapal, dudut, ya, anak dudut, kapal. ya. Nah, kita yang lewat ininya Di mereka jalur tuh itu. jalur itu. Lu lewat jalur Gaza ya? Pernah. Temen gue pernah pulang-pulang telanjang banget. Dipalakin. Ah, itu jadi ya gitulah di Belum Jakarta lomba-lomba tuh. juga ya. Belum, Jakarta berat. Gue ikut semua lomba. Pokoknya gue denger radio ada lomba nyanyi di radio di mana-mana. Gue ikut di Taman Mini lomba nyanyi lagu-lagu Titi Puspa. Gue ikut sampai final. Nah, finalnya kagak ada. Gue udah masuk final nih. Finalnya nggak ada. Panitia bawa lari uangnya. Iya, macem-macem. Babak finalnya nggak bisa. Finalnya nggak ada. Biar nggak ada juara nggak keluar hadiah. Iya, gitu. Kayak gua menang lomba lawak udah juara, panitianya kabur. Nah, iya Sampai begitu. sekarang gua nggak dapat hadiah sama Sama sertifikat. Emang panitia dulu begitu. Ya di Jakarta memang keras, tapi buat gua ya nggak sampai fase yang kayak gua pernah makan sekali sehari. Tapi buat gua ya memang itu hidup gua zaman dulu gitu. Jadi gua tetap dibanding sekarang pun tetap bersyukurnya gua dulu sama sekarang ya tetap sama gitu loh. Gitu, Ih, keren tapi ya. Keren berjalan. Jadi tidak pernah meratapi Iya. Iya. lalu. Kelebihan dia itu tuh. Iya. Kalau Hidup tanya karena apa, hidup susah nggak perjuangan. ada. Sekarang kan kita masih berjuang meskipun sudah di titik ini ya. Terima kasih banyak Mas Judika, Mbak Dina. Sama. Terima kasih juga. Mas Roy. Para pejuang. Para pejuang. Hidup pejuang. Iya, terima kasih teman-teman semuanya ya. Semoga terhibur dengan lagu yang kita nyanyikan tadi. Seperti mati lampu ya, Sen.